bertanya orang-orang misterius laki-laki misterius. Fa'akhbirni, maka kabarkanlah nih kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan Muhammad. Qala, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anta'budallaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Qala, maka laki-laki misterius ini pun bertanya lagi, fa akhbirni anisya'ah, kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Tentang kiamat. Tentang kiamat. Ai an zamani wujudihim, yakni tentang waktu adanya hari kiamat. An zamani wujudi yaumil kiamat, yaitu tentang waktu adanya hari kiamat. Pertama yang akan kita bahas, ketika laki-laki misterius ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa itu ihsan? Kata Kanjeng Nabi, yang namanya ihsan itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau toh kamu kagak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Termasuk sore hari ini kita ini lagi menjalankan satu ibadah sunnah, bahkan wajib, karena kita ngaji. Ngaji itu salah satu ibadah wajib, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Ya, ini Allah melihat kita. Rasakan bahwasanya Allah melihat kita. Malaikat Raqib melihat kita, malaikat Atid melihat kita. Malaikat Raqib mencatat amal baik kita. Malaikat Atid sekarang lagi diem baik. Ya kan? Ini nyatet. Kata malaikat Raqib, si Agus lagi ngaji di TCI sama ibu-ibu di TCI. Ada catatannya. Ada catatannya. Malaikat Raqib. Begitu juga Allah melihat kita ngaji bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Karena Allah. Itu. Rasakan itu, Bu. Kalau sekiranya orang-orang punya perasaan seperti itu, maka dia di tempat ramai ataupun di tempat sepi, dia akan tetap merasa diawasi oleh Allah. Sampai tahu koruptor, Bu? Tahu koruptor? Tahu koruptor? Di mana tahu koruptor? Di TC kagak, di TV ya, di TV. Koruptor itu dia melakukan korupsi karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Tidak ada yang lihat. Makanya dia korupsi 1 miliar, 2 miliar, bahkan 1 triliun sampai puluhan triliun. Karena apa? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Ya. Makanya orang itu kalau merasa diawasi oleh Allah enak, Bu. Dia lagi sholat juga, lagi sholatnya khusyuk. Karena apa? Dia merasa dilihat oleh Allah, sholat itu khusyuk. Seperti ibu deh. Ibu kalau pas lagi ada
lomba sholat misalnya, lomba sholat, semua diteliti, bacaan Al-Fatihahnya, diteliti cara rukuknya, diteliti cara duduknya, duduk tawaruk, duduk iftiros. Kalau duduk iftiros itu duduk apa, Bu? Iftiros duduk apa? Iftiros. Tahiyat awal apa tahiyat akhir? Iftiros. Ya Allah. Doa duduk iftiros itu duduk tahiyat ada yang takut juga nih. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Pasti kita ini akan melakukan dengan sebaik-baiknya, karena kita dinilai oleh juri. Padahal yang nilai itu manusia, biar dapat hadiah. Rukuk dibagus-bagusin, bacaan Al-Fatihahnya dibagus-bagusin. Karena apa? Karena merasa dinilai oleh sang juri, biar dapat hadiah sama hidayah mah beda tipis ya. Ya beda jauh, bukan beda tipis. Hadiah sama hidayah. Kalau hidayah itu hadiah dari Allah untuk kita, ya kan? Kita pasti cara takbirnya juga dibagus-bagusin. Allah. Itu padahal yang menilai manusia. Kenapa yang menilai Allah zat yang maha melihat? Kita ini kadang-kadang sholatnya grubyuk. Sampean tahu nggak grubyuk? Allahu Akbar. Grubyuk. Mana bareng-bareng pula lagi. Mentang-mentang sholat tarawih cepetnya minta ampun. Masa sholat tarawih 7 menit selesai, padahal 20 rakaat. Masa sampai selesai 20 rakaat kepriwe coba? Berarti 1 menit itu 2 rakaat lebih. Kalau 7 menit loh, ya kan? Itu kalau 7 menit itu berarti 1 menit hampir 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau baca Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim begitu. Kagak jelas ini. Enggak apa-apa, cepat. Yang penting ada kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu masih ada dengernya. Dalil. Ya kan? Karena apa? Karena merasa enggak diawasin oleh Allah. Coba kalau Allah merasa ngawasi kita, sholatnya akan khusyuk. Bayangkan, Bu, sholat yang ibu lakukan adalah sholat terakhir ibu. Sholat isya misalnya, sholat isya, waduh ini adalah sholat terakhir bagi saya. Maka pasti akan diusahakan yang terbaik. Seperti orang yang akan dihukum gantung, seperti orang yang mau dieksekusi hukuman mati. Dia dikasih tahu bahwasanya hukumannya besok jam 9. Pasti sholat asar ini akan dilakukan sebaik mungkin. Maghribnya, isyaknya, subuhnya
dia akan dilakukan sambil nangis-nangis pastinya. Walaupun nangis dulu. Bu, kalau ibu sholat nangis batal enggak? Yang kemarin sampaikan dulu, batal enggak? Tergantung. Tidak baik. Tergantung, ya. Kalau nangisnya terdengar suara sampai keluar huruf, maka batal sholatnya. Nangis ya suaranya kayak gitu tuh, batal, ya kan? Tapi kalau cuma sesenggukan, gitu, ingat utang. Masya Allah, bukannya ingat dosa tambah ingat utang, coba. Ya mendingannya daripada nggak sedih nggak apa, ya kan? Pasti tuh Bu, besok jam 9 mau dieksekusi mati. Wah, sholatnya khusyuknya minta ampun. Bahkan orang yang besok mau mati, gorengan nggak doyan dia. Yakin, gorengan nggak doyan. Disuruh makanlah itu gorengan. Apa kata dia? Buat apa makan, besok mati juga, begitu katanya. Ya kan? Makanya bersyukurlah ibu-ibu yang hari ini masih doyan gorengan. Berarti ibu masih enjoy, gak tahu besok mau mati atau tidak. Ya itu. Ya Allah pasti. Gitu ya Bu ya. Maksudnya kalau ibadah apapun merasa diawasi oleh Allah. Kayak saya lagi nerangin kayak gini, hati-hati betul Bu, hati-hati betul. Apa kata malaikat ini? Ini si Agus ini jelasin bener apa salah nih? Gitu. Ya Allah, karena didengar semua orang. Khawatir kalau orang itu mengamalkan, nanti kalau sampai salah itu berarti menjadi menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa. Ini yang provokator ngaji pertama di sini siapa nih? Ibu-ibu. Siapa tahu nggak? Udah nggak ada orangnya. Provokatornya udah nggak ada. Provokator, penggagasnya. Perintis siapa Pak? Siapa? Yang senior mana yang senior? Iya Mama Indi. Mama Indi. Yang tua-tua lah. Yang Mama Laras kemana tuh ya? Ya Allah. Bu, ibu-ibu itu nanti kalau udah punya cucu jangan mau disuruh ngomong cucu. Nanti yang mau nanti kalau punya cucu jangan mau disuruh ngomong cucu. Ya Allah, ini anak kagak tahu diri. Anak lo ya. Dia udah dibesarkan dari kecil. Dia punya anak-anaknya suruh ngerawat juga sama maknya. Tolonglah. Tolong kasihlah istirahat orang tua. Walaupun sayang cucu, nenek itu sayang ke cucu itu melebihi sayangnya orang tua ke anak. Betul apa benar? Tapi ibu jangan mau dijadikan babok sama anak ibu, gitu. Tapi kalau ibu memang ngerawat cucu, anak ibu kerja, mantu ibu kerja, ya kan? Kalau dia nyuruh, bilang aja,
Ya udah, kalau mau mak yang nyuruh, gajinya 3 kali lipat dari babysitter gitu. 3 kali lipat. Karena kalau babysitter ngerawat anak itu yang penting diam, nggak nggak rewel, udah dikasih HP udah biasa aja. Tapi kalau seorang nenek, ya Allah, semuanya dikorbankan demi cucu. Betul apa benar? Makanya nggak ada nenek itu gebukin cucu, nggak ada. Kecuali nenek stres. Kalau nenek beneran nggak ada. Yang namanya nyakitin cucu, orang ada. Sayang banget sama cucunya. Kalau cuma gendong satu saat mah nggak apa-apa, gendong. Hanya beberapa saat main-main aja. Si tahu anaknya jangan kayak gitu. Suka babuin orang tua. Jangan-jangan ada yang terjadian lagi ini mah. Aduh, ini mah saya lagi. Salah ya, jangan. Ibu itu udah capek ngerawat anak, ya Allah. Anak kecil itu kadang-kadang nakalnya over. Namanya anak kecil, ya kan? Ya Allah, ada nenek-nenek ngejar cucunya lari, nenek-neneknya ngejar lari, jatuh neneknya. Ya Allah, ada yang kayak gitu. Ya Allah, itu yang nggak bener mah emang anaknya, ya kan? Tega-teganya, sungguh teganya dirimu, teganya jadi netizen jadinya. Ini berkenaan dengan ihsan. Ihsan itu merasa diawasin Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Gitu. Masya Allah. Udah. Fa'akhbirni anisa'ah. Sekarang ya Muhammad, ini lelaki misterius ini bertanya lagi kepada kanjeng Nabi Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang hari kiamat atau saatnya, waktunya terjadinya hari kiamat. Qala, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Ya, tuh. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi malaikat Jibril, ini kan laki-laki misterius ini kan malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril ini mah, ya kan, kalau bukan malaikat mah songong dia mah, masa dengkulnya taruh di depan dengkulnya kanjeng Nabi, gitu kan? Kata kanjeng Nabi Muhammad, yang ditanya gak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya kan? Kola. Terus malaikat Jibril ini laki-laki terus ini malaikat Jibril yang bajunya putih bersih, rambutnya yang hitam pekat. Ya. Fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkanlah, ya. Kabarkanlah tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalital amatu, jika seorang amat itu budak perempuan, melahirkan robbataha, pada tuannya, ai sayyidata
dataha, yaitu melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ini apa namanya kata kajian Nabi? Yakni yaksuru uququl auladi. Tanda-tandanya hari kiamat itu adalah banyaknya anak-anak durhaka li ummiha, pada ibunya, gitu. Ya Allah, ya. Hingga hari ini gitu. Yaksuru uququl auladi li ummahatihim, yaitu banyaknya anak-anak durhaka kepada ibu-ibu mereka. Ya Allah, ini udah terjadi ini mah. Zaman sekarang itu banyak sekali orang durhaka pada orang tuanya. Sama orang tuanya dipanggil suaranya lebih kerasan daripada orang tuanya. Ada nggak gitu? Namanya misalnya Ahmad. Mat. Ya Bu. Wancang suara. Ya Allah. Itu yang laki-laki. Yang perempuan dipanggil Neng. Apa sih Mak? Manggil-manggil baik. Ini lagi asik TikTok nih Mak. Lagi update status nih Mak. Ya Allah, ya kan? Ini tanda-tandanya kiamat udah ada, ya. Udah. Tapi yang saya ceritakan anak-anak tadi nggak ada di TCI. Nggak ada yang di TCI 1. Tapi di TCI 100. TCI 100. Nggak ada berarti. Ya kan? Fayu'amiluna guna, mereka memperkerjakan ibunya. Kayak tadi, yang tadi saya jelaskan di awal tadi loh. Banyak anak-anak teh sekarang memperkerjakan ibunya. Ibunya dijadikan babu secara tidak sengaja, secara tidak sadar. Bukan tidak sengaja, tidak sadar. Maknya disuruh masak. Maknya disuruh nyuci baju. Maknya suruh ngomong anak tadi. Aduh, kacau. Mak saya ada di sini. Yang pernah saya ceritain itu. Pokoknya mak saya di sini udah kayak ratu aja. Jangan mama istri saya nggak boleh nyuruh. Tapi tahu sendiri, dia udah tahu mamanya mau. Mamanya suka marah. Kadang-kadang orang tua udah nggak boleh ini, nggak, tetep aja orang tua jemurin baju kayak gitu tuh. Padahal nggak disuruh ini, mamanya kemana tiba-tiba dijemurin. Kayak gitu orang tua. Tetapi mah kalau kesukaannya dia mah nggak apa-apa. Yang penting jangan nyuruh, ya Bu ya. Jangan nyuruh. Lebih parah lagi ibu nyuruh orang tua untuk nyuci baju suami. Menjadi mantu durhaka itu mah. Menjadi mantu durhaka. Cuci baju sendiri. Kayak Caca Handika gitu loh. Masak sendiri. Itu apa itu, ya kan? Gitu loh, jangan ini orang tua, ya kan? Mu'amalatas sayyidi amatahu, sebagaimana
memperkerjakan seorang tuan kepada budak perempuannya. Minal ihanati, karena menghinakannya, merendahkannya, gitu. Wasabi, dan apa namanya? Sapi itu kayak apa? Menghardiknya, gitu. Ya kan? Tuan itu kan kalau sama anak, tuan sama budak itu kan semau maunya. Ya kan? Tuan ya kayak juragan sama anak buahnya itu kan kadang-kadang semau maunya. Sini. Gitu. Semau maunya. Itu orang tua digituin, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, ya kan? Orang tua itu harus dimuliakan. Muliakan orang tua, ya. Orang tua itu udah banyak lupanya, ya. Jangan marah sebagai anak. Bikin ketawa aja. Kadang udah lupa. Udah pikun orang tua itu, padahal udah dikasih makan, apa katanya? Belum dikasih makan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yang punya orang tua udah dikasih makan, baru sejam gitu, dia bilang, aku kok gak dikasih makan, gitu. Saya kok gak dikasih makan, padahal baru dikasih makan. Bahkan kadang-kadang tangannya masih basah, dia minta makan lagi. Udah kasih aja. Aku kayak makan padahal tangannya masih basah. Antrin aja. Kadang-kadang habis diantrin begitu, aku kan bermangan, begitu. Sebagai anak jangan makan ya kan, jangan begitu. Senyum aja. Oh ya kan, makan udah makan. Gitu. Karena itu orang tua jangan sekali-kali menghardiknya, ya. Sabun itu kayak itu. Paham ya? Ini ibu-ibu udah mulai ada lomba-lomba